berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kesempatan malam hari ini. Kembali kita diberi kesempatan untuk kita boleh bersama-sama kembali diisi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Firman yang akan menuntun setiap langkah perjalanan kehidupan kita menjadi kehidupan yang semakin berkenan kepada Tuhan. Untuk itu sebelum kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, berterima kasih untuk malam hari ini Engkau kembali hadir dan memberi kesempatan bagi kami agar hidup kami boleh kembali diisi dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau menerangi hati dan pikiran kami agar kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia atas setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami nikmati, tetapi Roh Kudus menuntun kami agar kami pun menjadi pelaku-pelaku atas setiap kebenaran firman Tuhan yang Engkau sampaikan bagi setiap kami. Kami siapkan hati kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, malam hari ini kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Ya, saya akan bacakan buat kita semua Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya akan coba membacakan buat kita semua dari terjemahan yang lain ya. Dalam terjemahan lama dikatakan seperti ini. Segala sesuatu aku cakap menanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Ya, malam hari ini kita sama-sama ada di hari yang kelima di tahun yang baru 2023. Dalam 5 hari perjalanan ini tentunya kita juga sudah mengalami warna-warni sebuah perjalanan yang boleh kita lewati. Ya, ayat yang saya bacakan ini merupakan ayat yang saya dapatkan pada tanggal 31 Desember dalam ibadah tutup tahun. Menjadi ucapan syukur buat saya secara pribadi mengawali tahun 2023 ini. Tuhan memberikan sebuah kekuatan, memberikan janji penyertaan lewat ayat dalam Filipi 4 ayat 13 ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Menjadi sebuah pertanyaan pada waktu saya menerima ayat ini adalah segala perkara. Segala perkara artinya tidak hanya satu atau dua perkara. Ada banyak perkara-perkara yang akan saya jumpai, yang akan kita alami, yang akan sama-sama saya dan saudaraku semua temui di hari-hari ke depan, dan kita belum tahu perkara-perkara apa yang akan kita alami tersebut. Melihat lebih jauh ayat yang dituliskan oleh Paulus ini menarik untuk kita sama-sama cermati, bahwa ketika Paulus menuliskan pesannya ini buat jemaat yang ada di Filipi, Paulus menyampaikan sebuah motivasi kekuatan yang asalnya hanya dari firman Tuhan, dengan mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perlu kita ketahui bersama-sama, Paulus menuliskan pesan ini buat jemaat di Filipi bukan
dalam situasi dia sedang baik-baik saja. Ya, saat itu Paulus sedang berada di dalam penjara. Tetapi dalam kondisi yang dia alami saat itu, dia justru menyampaikan pesan yang menguatkan jemaat yang ada di Filipi. Mari kita akan sama-sama melihat lebih jauh pengalaman yang dialami oleh Paulus dalam masa pelayanannya. Kita akan sama-sama melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-11 saya akan bacakan buat kita semua dengan mengawali dari ayat 23. Ayat 23 dari 2 Korintus pasalnya yang ke-11. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ayat 24. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ayat 26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. 27. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. 28. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Ya Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang, aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Menarik di sini, sebuah perjalanan kehidupan yang tidak mudah yang dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi dalam segala perkara yang harus ia alami, disampaikan buat sidang jemaat yang ada di Filipi dan buat saya dan kita semua, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Untuk itu, masih panjang perjalanan yang akan kita alami, yang harus kita lalui di tahun 2023. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita semua, apapun nanti yang akan kita alami, kesulitan, tantangan, bahkan dikatakan prediksi ada resesi ekonomi, akan ada kesulitan-kesulitan yang menghampiri setiap kita semua. Belajar dari pengalaman Rasul Paulus, dengan keadaan yang sedemikian rupa buruk harus ia alami, dia tetap bisa katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebab kita percaya, kita akan lihat kembali di dalam Filipi 4 ayat 19 untuk menutup renungan kita malam hari ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya
dalam Kristus Yesus. Kiranya lewat renungan kita malam hari ini kembali kita mendapatkan sebuah pegangan hidup yang benar-benar harus kita pegang, benar-benar harus kita percayai, di mana Allah akan menyertai setiap kita semua, memberikan kekuatan, pengharapan yang baru atas segala sesuatu yang akan kita hadapi di hari-hari ke depan. Tuhan menolong setiap kita semua dan tetap memperteguh iman percaya kita dalam kita mengiring Tuhan. Haleluya, kita tundukkan kepala. Cukup kami mempercayai janji-janji-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa, bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan bagi setiap kami. Untuk itu, sekalipun kami hendak berjalan dalam sebuah perjalanan yang panjang di tahun yang baru ini dengan segala sesuatu yang kami tidak pahami, kami tidak ketahui, tetapi firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami bahwa janji penyertaan-Mu, kekuatan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami akan tetap terus Engkau kerjakan. Untuk itu, berkati iman percaya kami agar kami tetap terus mengandalkan Engkau dan menaruh iman percaya kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.